Halo, apa kabar? Bersama lagi dengan saya Abang Adami ya. Buat teman-teman yang punya kendala ya, di sini yang punya kendala mau misalkan update dari hard disk ke SSD. Terus setelah diupdate itu, teman-teman itu biasanya kayak bingung mau diinstal ulang, tapi datanya itu ada beberapa data yang penting, mungkin banyak ya, banyak data yang penting ya. Teman-teman bisa lakuin cara ini ya, teman-teman. Nah, di sini saya ada laptop ya, lebih tepatnya ini notebook ya, SP 14 BW WB ya, entah BW atau WB ya gitu, serinya aku lupa. Nah, di sini ganti keyboard ya teman-teman, di sini ganti keyboard dan juga terus habis itu uh, upgrade SSD, terus juga dia ini tambah penyimpanan ya, atau storage-nya pakai HDD ya. Jadi ini yang lama ya teman-teman, ini yang lama itu dicopot ya teman-teman. Yang sekarang dipakai itu HDD-nya ya teman-teman ya. Maaf banget ya teman-teman kalau misalkan aku ini bawaannya kayak gini ya. Karena seperti anak IT yang lainnya, ya IT seperti itulah. IT itu jarang tidur ya, sering begadang ya. Tapi nggak semua IT sih, cuma mungkin beberapa aja lah. Ya saya salah satunya mungkin ya. Jadi di sini teman-teman sudah pastiin dulu itu terpasang ya. Terus cara instalasi untuk drive-nya itu sudah benar ya. Kalau misalnya teman-teman punya apa ya, kendala atau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pemasangannya untuk laptop dan juga PC, bisa ditanyakan ya. Barangkali saya bisa bantu ya, bisa bantu untuk share juga ke teman-teman. Nah, di sini kita cuma butuh dua alat ya. Sebenarnya satu sih, sebenarnya satu cukup ya. Alatnya apa? Kalau misalkan teman-teman itu setelah dipindah ya, misalkan setelah dipindah itu, kalau di sini kasusnya itu untuk SSD-nya saya pindah ke tempat yang hadis lama, dan hadis yang lama saya pindah ke HDD yang baru ya teman-teman. Nah, setelah saya pindah ternyata saya lakukan restart, dia auto booting dia nge-record ke hadis drive yang lama gitu. Jadi dia ngambilnya dari HDD ya. Karena kalau menurut saya pribadi itu, kalau misalkan ambilnya ke HDD, dia itu, ini sih asumsi saya ya, dia itu powernya itu tidak maksimal ya teman-teman. Kalau asumsi saya sendiri itu kayak voltnya itu 5 volt, memang dia udah dapat 5 volt, cuman ampernya itu kayak kurang gitu, kurang maksimal. Karena biasanya itu yang ada di KD itu ada jembatannya gitu loh. Maksudnya dia itu motherboardnya terpisah gitu, ada papan boardnya itu terpisah. Jadi takutnya itu mengurangi supply dari ampernya ya teman-teman. Jadi baiknya kita bootingnya itu buat yang utama ya, sistem utama itu di directory yang atau di tempat yang buat hard disk drive itu yang awal mula gitu ya teman-teman. Jadi saya pindah pakai SSD kalau di sini ya. Nah di sini otomatis pas saya nyalain itu dia otomatis booting pakai sistem yang lama ya teman-teman. Jadi otomatis booting, jadi saya itu nggak perlu install ulang atau mungkin nggak perlu ribet-ribet buka komponen yang lainnya ya. Saya cuma install satu aplikasi aja ya teman-teman. Saya cuma install satu aplikasi, dimana ini aplikasinya itu ya cara kerjanya itu intinya buat ngeklon dari hard disk ke hard disk bisa, hard disk ke SSD bisa, SSD ke SSD bisa, SSD ke hard disk juga bisa ya teman-teman. Bisa aplikasikan ke mana saja. Dan aplikasinya bebas ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau pakai aplikasi yang saya pakai, saya bisa sematkan di deskripsi ya video ini ya teman-teman. Di sini itu saya menggunakan, nah sebelumnya ya teman-teman, sebelumnya pastikan dulu untuk penyimpanannya itu sama ya teman-teman. Penyimpanan yang hadis lama sama hadis yang baru itu sama.
Kalau enggak misalkan teman-teman itu pakai yang lama itu 500 GB ya, terus yang baru itu 256 ya, mungkin SSD ya, biar menghemat budget gitu ya. Kalau tidak, teman-teman bisa banget pastikan itu eh, hadis yang lama itu terpakainya itu di bawah dari 256 ya. Karena kalau kita pakai hadis yang SSD yang misalkan 256 itu kebacanya nggak pure 256 ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa kebacanya paling 240, 230 gitulah, 238 sekitar segitu ya. Pastikan itu di bawah 200 lah. Kalau misalkan teman-teman pakai yang SSD yang 256 GB itu ya. Nah, itu pastikan di bawahnya. Setelah itu teman-teman install nih, saya ada aplikasi ya. Nama aplikasinya itu Disk Genius. Itu bisa banget teman-teman bisa pakai yang lain juga ya, bebas ada Easyuse, ada macam-macam lah, teman-teman bisa pakai ya. Karena saya itu cari ketemunya yang ini ya, cepat ketemu yang ini, ya udahlah saya pakai. Dan juga ini sudah lagi berjalan ya teman-teman. Ini sudah lagi berjalan. Ini nggak cukup lama sih kayaknya ya teman-teman, cuma mungkin butuh waktu 30-40 menitan lah teman-teman, karena untuk penyimpanan yang dalam kasus ini itu cuma 236 GB ya yang kita mau clone ya teman-teman. Oke, nah teman-teman nanti ya saya akan sertakan videonya ya, video untuk bagian cloningnya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton ya. Bisa komen ya, komen tanyakan atau mungkin kritik juga bisa ya, boleh banget ya. Si Abang Adam ini boleh banget dikritik ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah ngalamin apa sesuatu hal seputar ngeklon dan lain sebagainya, instalasi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita di sini sharing bareng ya teman-teman, karena saya tujuannya itu cuma sharing aja, sharing pengetahuan dan sharing pengalaman ya. Kalau pengetahuan mungkin saya masih belum begitu banyak, tapi pengalaman saya ada beberapa pengalaman yang saya pernah lakuin yang mungkin bisa diterapkan di kasus teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like ya teman-teman. Like boleh, nggak boleh, terserah lah teman-teman. Saya di sini cuma mau share aja. Subscribe juga boleh ya. Enggak juga nggak apa-apa sih. Terserah, bebas-bebas lah pokoknya. Yaudah ya, sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di lain pertemuan ya, di kasus-kasus yang berikutnya ya. Mulai akhir-akhir ini saya udah sering buat konten ya, seputar digital ya. Pokoknya untuk teknologi dan lain sebagainya. Ya khususnya karena saya di bidang medikal ya, mungkin di bidang medikal dan juga pengetahuan dasar atau pengetahuan umum juga ya tentang teknologi juga bisa saya share di sini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih, salam sehat ya, salam sukses selalu.